Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 25 Maret 2022 dengan episode Dari Dunia untuk Ukraina. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Current Account Balance yang naik dari sebelumnya minus 219,9 billion dolar menjadi minus 217,9 billion dolar. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 215k menjadi 187k. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 1417k menjadi 1350k. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Sria Sewu Indonesia Tbk atau SIPD yang optimistis penjualan frozen food dapat terus bertumbuh dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Alkindo Naratama Tbk atau Aldo yang menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 30% di tahun 2022 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Campina Ice Cream Industry Tbk atau CEM yang bidik pertumbuhan penjualan di atas 10% tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, IHSG ditutup menguat 53 poin atau 0,77% menjadi 7.049. Sektor basic materials, properties and real estate, industrials, teknologi, healthcare, energy, financials, consumer non-cyclicals, consumer cyclicals bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 1.851 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari dunia untuk Ukraina. Satu suara mengakhiri perang menjadi peribahasa yang menggambarkan pembahasan utama NATO dalam konferensi tingkat tingginya di Brasil kemarin. Seruan kepada Cina untuk bergabung dengan dunia dan mengutuk perang brutal yang dilakukan Rusia dikumandangkan penuh keyakinan oleh Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang memperpanjang masa kepemimpinannya di NATO setahun mendatang. Jens Stoltenberg sendiri mengatakan bahwa NATO memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konflik tidak akan meningkat lebih lanjut karena apabila hal ini terjadi, maka situasi dan kondisi akan jauh lebih berbahaya dan menghancurkan. Para pejabat di Amerika mengatakan bahwa Amerika akan bekerja sama dengan sekutu dalam persiapan dan pencegahan atas senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Rusia serta melakukan penanggulangan tindakan medis untuk membantu Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara dengan Biden yang dimana Biden mengatakan bahwa kita semua siap untuk mendukung Ukraina dan pemerintahannya dengan memberikan sejumlah bantuan yang signifikan untuk dapat memerangi agresi Rusia dan menegakkan hak Ukraina untuk membela diri. Dalam pertemuan tersebut pula, Presiden Ukraina meminta kepada para pemimpin NATO untuk mensuplai lebih banyak persenjataan ke negaranya yang sudah terkepung. Bantuan militer Ukraina untuk membela negaranya menjadi fokus Presiden Ukraina saat ini. Pertemuan yang semula ingin lebih banyak memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia untuk mengakhiri perang, sebagaimana embargo minyak dan gas Rusia yang menjadi sumber utama pendapatannya, berbalik arah menyerukan perdamaian dan memperkuat sistem pertahanan. Dikala negosiasi belum juga mencapai mufakat, ditambah tensi perang yang semakin tinggi di mana ultimatum perebutan kota pelabuhan Mariupol yang ditolak, mengakibatkan harga minyak mentah dunia masih bertengger di atas level 110 US dollar baik jenis WTI maupun Brent. Terlebih, sanksi demi sanksi untuk memboikotan minyak Rusia yang menyebabkan gangguan pasokan berpotensi semakin tinggi. Para pemimpin G7 juga berencana untuk memberikan bantuan bagi negara-negara yang ingin melepaskan ketergantungannya terhadap minyak yang dimiliki oleh Rusia, agar Rusia semakin terbebani karena mendapatkan sanksi. Amerika dan Uni Eropa diperkirakan akan mengumumkan sebuah kesepakatan baru agar dapat memangkas ketergantungan Uni Eropa terhadap energi dari Rusia. G7 juga mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan berjanji untuk siap memberikan konsekuensi berat kepada Rusia dan sepenuhnya menerapkan sanksi tersebut dan akan memberikan langkah-langkah tambahan. Amerika sendiri sejauh ini sudah mengumumkan paket sanksi baru mengenai beberapa elit di Rusia, anggota parlemen, perusahaan pertahanan, dan 17 anggota Dewan Lembaga Keuangan Rusia Sovcombank. Kami menilai bahwa keterbatasan pasokan secara jangka panjang yang saat ini ada sangat rentan, sehingga mendorong transisi energi menuju energi terbarukan berpeluang semakin difokuskan dan digencarkan apabila perang yang telah memasuki bulan kedua ini
belum juga berakhir, mengingat dampaknya terhadap lingkungan juga lebih baik. Kemudian cerita selanjutnya datang dari komitmen untuk masa depan. Mimpi menuju B100 atau penggunaan 100% minyak mentah nabati sebagai bahan bakar kendaraan tampak berjalan perlahan tapi pasti. Bahkan saat kelangkaan minyak goreng menerpa, komitmen penggunaan B30 tetap terjaga. Menteri Perdagangan Airlangga Hartarto menegaskan untuk terus mencapai target ketahanan energi dan bauran energi dalam transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel. Saat ini Indonesia telah memasuki biodiesel B30 di mana campuran CPO berkisar 30% terhadap bahan bakar diesel. Hanya saja risiko atas harga CPO dunia yang melejit pada akhir tahun lalu diperparah dengan adanya invasi Rusia Ukraina yang merupakan penghasil minyak bunga matahari, memicu gangguan pasokan dan mendorong kenaikan harga CPO jauh lebih tinggi sebagai pengganti minyak bunga matahari. Secara jangka panjang, kami melihat gangguan pasokan minyak yang saat ini terjadi karena imbas invasi Rusia Ukraina, ditambah rencana sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia yang berpotensi menekan pasokan dan mengurangi ketergantungan impor minyak, berpeluang mempercepat pemanfaatan bahan bakar nabati yang berasal dari CPO sebagai penggerak bahan bakar kendaraan. Kembali lagi, kami juga memandang bahwa transisi energi terbarukan saat ini yang sudah masuk di level B30 dapat terus berjalan apabila tetap mempertahankan komitmennya untuk terus bertransformasi menuju energi terbarukan. Taksonomi hijau yang baru-baru ini disahkan merefleksikan dukungan pemerintah terhadap industri dalam negeri dan sebagai upaya berpartisipasi dengan sejumlah negara yang peduli terhadap dampak lingkungan, termasuk perubahan iklim yang saat ini sudah mulai terasa dampaknya. Sebagai negara pengimpor minyak, penerimaan negara ikut tergerus untuk memberikan subsidi kepada masyarakat, demikian pula kinerja neraca perdagangan. Namun gangguan pasokan yang terjadi saat ini berpotensi mempercepat laju transformasi energi hijau apabila kondisinya semakin tidak memungkinkan untuk terus bergantung dengan minyak mentah dunia. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak menguat terbatas dengan potensi koreksi dengan rentang pergerakan 6.954 hingga 7.100. Tetap perhatikan dan cermati setiap sentimen yang ada ya, karena arus mudah sekali berubah. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BMRI, kemudian yang kedua ada dari TINS, dan yang ketiga ada dari TOWR. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.